Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Berliana Horshifa, mahasiswa 1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di video kali ini saya masih menjelaskan mengenai teori akuntansi, yaitu teori informasi asimetris dan teori ekonomi mikro. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa simak video selanjutnya ya. Nah, yang pertama di sini ada teori informasi asimetris. Nah, teori informasi asimetris ini sendiri mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Nah, perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya, karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik ditahan sampai harga saham kembali normal. Dan selanjutnya akan diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga dari saham perusahaan tersebut. Nah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi asimetris. Informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan ketidakseimbangan informasi. Nah, ketika terjadi perbedaan informasi yang dimiliki antara investor dengan agen perusahaan, yaitu ketika investor memiliki informasi yang kurang lengkap, sedangkan agen perusahaan memiliki informasi yang lebih lengkap, maka perbedaan tersebut biasa dikenal dengan informasi asimetris. Kondisi informasi asimetris sangat mempengaruhi cost of equity, karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal untuk menanamkan modal atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan, yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat dari perusahaan, hingga akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak agar usahanya dalam menanamkan modal perusahaan itu tidak sia-sia. Nah, selain variable dependent cost of equity, teori informasi asimetris juga tercermin melalui variable independent asymmetric information. Apabila ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila mengenai informasi perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya dalam menambahkan modal. Hal ini disebabkan apabila perusahaan tidak melakukan transparansi terhadap laporannya, maka pihak eksternal tidak dapat mengetahui prospek perusahaan di masa yang mendatang, hingga meragukan mereka untuk melakukan pengembalian terhadap keputusan informasi. Nah, selanjutnya ada teori ekonomi mikro. Menurut Lutfiah, ekonomi mikro adalah cabang dari ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor, yaitu ada input barang, jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana perilaku, keputusan, dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan permintaan barang dan jasa. Nah, dalam teori permintaan dan penawaran, ada beberapa komponen ekonomi mikro yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, barang, atau jasa, yaitu ada interaksi di pasar barang. Nah, kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalam pasar barang. Lalu, pada dasarnya dari sudut pandang ekonomi mikro, perekonomian sebenarnya tersusun dari gabungan dari beberapa jenis pasar, termasuk pasar barang. Lalu yang kedua ada tingkah laku pelaku ekonomi, yaitu ada penjual dan pembeli. Nah, di sini ada salah satu komponen yang menjadi fokus kajian dari ekonomi mikro. Pada ekonomi mikro, perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen bisa mempengaruhi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan yang terbatas. Sedangkan pada produsen, tingkah laku yang nantinya menjadi fokus kajian bagaimana mereka bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nah, ada beberapa asumsi yang bisa digunakan untuk menganalisis perilaku dari produsen dan konsumen yang ada, yaitu antara lain yang pertama, produsen dan konsumen melakukan aktivitas perekonomian secara rasional dan terbuka. Lalu yang kedua, ada aktivitas produsen dan konsumen dalam pasar yang dilandasi dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.
Lalu yang ketiga, konsumen berusaha untuk mendapatkan keputusan maksimal. Begitu juga dengan produsen yang menginginkan keuntungan yang lebih maksimal. Lalu yang ketiga, ada interaksi dalam pasar faktor. Nah, pasar faktor menjadi fokus kajian dalam ekonomi mikro karena pasar menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen rumah tangga yang bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi. Nah, ekonomi mikro ini sendiri mempelajari bagaimana suatu perilaku dan aktivitas dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya bisa memengaruhi permintaan dan penawaran atas suatu barang maupun jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana barang tersebut akan mencapai jumlah permintaan dan penawaran selanjutnya. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai teori informasi asimetris dan teori ekonomi mikro. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa share videonya ke teman-teman kalian ya. Mungkin itu dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.